Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amlisa Mutiandini Sipautar dengan NIM 1902080032 ingin mempresentasikan hasil kaji jurnal untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kimia Analitik 2. Di sini saya akan mengkaji jurnal yang berjudul Penerapan Membran Filtrasi dari Selulosa Asetat dan Sitosan untuk Produksi Bersih pada Industri Pulp dan Kertas. Produksi bersih itu sendiri yaitu elemen strategis dalam teknologi produksi saat ini dan di masa mendatang. Penerapan produksi bersih menekankan pada pengurangan atau penghilangan pencemaran lingkungan pada sumbernya setiap tahapan proses, sehingga diperoleh keuntungan berupa pengurangan produksi hasil samping atau limbah, optimasi penggunaan sumber daya, dan peningkatan efisiensi produksi. Dalam penerapan produksi bersih tersebut, proses pemisahan dengan membran filtrasi memainkan peranan yang sangat penting pada produksi bersih. Dengan beberapa keunggulan proses membran, yang pertama, tidak memerlukan pengubahan fase medium baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Proses berlangsung dengan cepat, cara pengoperasiannya sederhana, mudah dalam pengadaan skala, tidak memerlukan banyak tempat, dan memberikan hasil atau permeat dengan kualitas sangat baik. Di samping keunggulan proses membran juga memiliki hambatan, di mana pertama adanya keterbatasan membran, karena membran masih harus diimpor dengan harga yang sangat mahal. Saat ini sekitar Rp350.000 sampai Rp500.000. Belum termasuk ongkos, pengiriman, dan harga modulnya. Dan proses membran sering bermasalah. Aplikasi proses membran ini sering bermasalah karena rendahnya tingkat fluks yang dicapai akibat terbentuknya polarisasi konsentrasi atau lapisan penutup pada permukaan membran. Dan pada kondisi ekstrim, pori-pori membran dapat tersumbat, yang mengakibatkan fluks menurun secara drastis dan kebutuhan luasan membran dengan demikian membutuhkan biaya investasi menjadi sangat tinggi. Selanjutnya pada pembuatan membran ada dua, yang pertama preparasi membran dan kedua membran dari sitosan. Pada slide gambar yang pertama menunjukkan pembuatan membran dilakukan sesuai dengan prinsip proses inversi fasa. Bahan utama untuk produksi membran adalah polimer alami berupa selulosa asetat dengan pelarut aseton dan bahan pengendap polimer berupa air dan magnesium perklorat. Dan pada gambar yang kedua, yaitu membran dari sitosan, di mana membran ini dilakukan dengan sitosan yang dilarutkan ke dalam asam asetat. Preparasi membran dari sitosan ini dilakukan sesuai pada gambar yang ada di slide. Kemudian, membran yang dihasilkan akan dikarakterisasi, yaitu dengan menentukan fluks atau permeabilitas membran dan resistensi membran. Permeabilitas atau fluks adalah laju aliran permeat per satuan luasan membran dan dinyatakan dalam liter per meter kuadrat. Selanjutnya, karakteristik efluen atau limbah. Pada penelitian ini digunakan dua jenis air limbah, yaitu cair industri kertas dengan bahan baku pulp sebagai pabrik A, dan air limbah industri kertas dengan bahan baku kertas bekas sebagai pabrik B. Karakteristik air limbah tersebut sebelum dan setelah diolah dengan IPAL konvensional yang ditampilkan pada tabel di slide.
menunjukkan effluent IPAL tersebut sampai saat ini dibuang ke badan air atau sungai dan secara umum telah memenuhi baku mutu yang berlokasi di lokasi pabrik. Masalah yang ada pada effluent hasil olahan IPAL konvensional yaitu tingginya kandungan padatan tersuspensi dan mikroorganisme karena tanpa proses disinfeksi, kekeruhan, warna dan bahan terlarut yang sulit degradasi atau dieliminasi dalam IPAL konvensional. Bahan-bahan dalam air tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap proses jika air digunakan untuk proses produksi. Oleh karena itu, untuk penggulangan ulang effluent tersebut diperlukan penghilangan bahan pengotor tersebut. Kedua, ada karakteristik membran. Karakteristik membran ini ada membran dari selulosa asetat dan membran dari sitosan. Yang pertama, membran dari selulosa asetat. Membran dari selulosa asetat ini karakteristik membran yang dihasilkan yaitu dievaluasi dari parameter flux atau permeabilitas dan resistensi membran terhadap aliran permeat. Yang bisa dilihat gambar dari slide, di mana gambar menunjukkan flux membran selulosa asetat dibandingkan dengan membran PVDF. Dari gambar tersebut, bahwa flux membran berbanding lurus dengan tekanan transmembran. Kemiringan garis hubungan antara flux dan tekanan transmembran adalah permeabilitas membran yang bersangkutan. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa nilai permeabilitas untuk membran selulosa asetat lebih kecil dibandingkan dengan permeabilitas membran PVDF. Nilai permeabilitas tersebut ditentukan oleh tingkat resistensi membran setiap aliran permeat. Dan kedua, membran dari sitosan. Karakteristik membran yang dihasilkan dievaluasi dari parameter flux atau permeabilitas dan resistensi membran terhadap aliran permeat. Untuk penentuan kedua parameter tersebut digunakan air bersih bebas, padatan, dan temperatur ruang. Dan dilihat pada gambar pada slide, gambar menunjukkan flux membran dari sitosan dibandingkan dengan membran PVDF. Dari gambar tersebut bahwa flux membran berbanding lurus dengan tekanan transmembran. Kemiringan garis berhubungan antara flux dan tekanan transmembran adalah permeabilitas membran yang bersangkutan. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh nilai permeabilitas untuk membran dari sitosan lebih kecil dibandingkan dengan permeabilitas membran PVDF. Nilai permeabilitas tersebut ditentukan oleh tingkat resistensi membran terhadap aliran permeat. Selanjutnya, perbandingan antara membran selulosa asetat, membran sitosan, dan membran PVDF. Perbandingan karakteristik membran selulosa asetat, membran sitosan, dan membran PVDF ditinjau dari permeabilitas dan resistensi membran. Bahwa permeabilitas membran dari selulosa asetat dan membran dari sitosan relatif rendah, meskipun masih lebih tinggi dibanding dengan permeabilitas membran PVDF. Selanjutnya, ada analisa biaya. Biaya pengolahan air limbah dengan proses membran filtrasi terdiri dari dua komponen. Yang pertama, biaya investasi, di mana biaya investasi ini untuk pengadaan membran, pompa, dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian, ada biaya operasi, dan biaya operasi ini pada proses membran pada prinsipnya dari biaya penyusutan, penggantian membran, bahan kimia, pemeliharaan, dan energi.
Tingkat kelayakan penerapan proses membran sangat ditentukan oleh harga membran dan tingkat flux yang dapat dicapai kualitas permet yang dihasilkan. Dan pada penelitian ini digunakan membran dari selulosa asetat dan sitosan dibandingkan dengan membran komersial dari bahan PVDF dengan harga selulosa asetat sebesar Rp85.000 per kilogram dan harga sitosan sebesar Rp1.000.000. Maka biaya bahan baku untuk pembuatan membran adalah Rp5.525 per meter kuadrat untuk membran dari selulosa asetat dan Rp15.000 per meter kuadrat untuk membran dari sitosan. Kesimpulan yang kita dapat pada pengkajian jurnal ini yaitu flux merupakan parameter terpenting kelayakan penerapan proses membran karena flux menentukan kebutuhan luas membran. Yang kedua, dengan penerapan membran ultrafiltrasi, kualitas eflon industri pulp dan kertas dapat ditingkatkan secara signifikan. Dan yang terakhir, penurunan kadar pencemar ini ditentukan oleh tingkat rejeksi membran. Dengan demikian, kualitas permeat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat rejeksi membran. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.